Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, berkat taufiknya, berkat izinnya, kita sekali lagi dapat menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Lebih-lebih lagi pada hari ini, berkumpul beberapa fadilat atau kelebihan yang tidak terdapat pada hari-hari yang lain. Hari ini hari Jumaat, penghulu semua hari. Hari ini pula orang yang berada di Arafah akan melakukan wukuf. Berkumpul hari ini antara penghulu hari dalam seminggu dengan penghulu hari dalam setahun, hari Arafah. Hari ini juga bagi kita di Malaysia tergolong sebagai hari Tarwiyah, yaitu 8 Zulhijjah. Bagi orang yang berada di Arab Saudi, hari ini adalah 9 Zulhijjah. Kalau mereka yang berada di Arafah, karena hari ini hari Arafah, dan mengerjakan ibadat haji, tidak digalakkan berpuasa. Kita akan berpuasa esok insya-Allah hari Sabtu. Karena hari Ahad diumumkan di negara kita sebagai hari raya Idul Adha. Namun tidak salah bila hari Jumaat ini kita juga berpuasa, yang dipanggil dengan puasa hari Tarwiyah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Dan pada saat yang sama, kita juga berada di taman-taman syurga di atas muka bumi, yaitu majlis ilmu. Kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Jarang-jarang timing seperti ini berkumpul serentak. Hari Jumaat, salah satu hari di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan lain-lain. Mudah-mudahan semua kita akan mendapat kelebihan atau fadilat berlipat ganda. Ditambah pula topik yang kita bahas pada pagi ini, topik yang sungguh penting, yaitu husnul khatimah. Hari ini wasiat yang terakhir dalam buku ini. Wasiatku untuk ahli keluargaku
ketika hidupku dan sesudah matiku. Mengandungi 50 wasiat. Kita telah lalui 49 wasiat sebelumnya. Hari ini adalah wasiat yang terakhir, yaitu husnul khatimah. Kedudukan husnul khatimah adalah sangat mustahak. Sebab husnul khatimah adalah sangat menentukan bahagia atau sebaliknya manusia setelah dia mati. Nanti kita akan jelaskan. Lihat muka surat 293. Wasiat yang ke-50, husnul khatimah. Husnul maknanya baik, khatimah maknanya penamat. Penamat yang baik, akhir yang baik. Maksudnya seseorang apabila ia meninggal dunia dalam keadaan imannya yang baik, amal salehnya juga banyak dan baik, apalagi dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah, itu di antara ciri-ciri orang yang mendapat husnul khatimah. Kita baca dulu. Apa itu husnul khatimah? Nasib atau corak hidup seseorang di akhirat nanti sangat ditentukan oleh kegiatannya selama di alam dunia. Di dalam wasiat atau di dalam buku ini juga terdapat wasiat tentang 5 alam yang mesti dilalui oleh manusia. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh atau alam kubur dan alam akhirat. Alam barzakh dan alam akhirat, di sana ada azab, di sana ada nikmat. Alam barzakh namanya nikmat kubur atau azab kubur. Sedangkan di akhirat ada nikmat syurga dan ada azab neraka. Keadaan manusia di 2 alam itu sangat ditentukan oleh aktiviti, kegiatan atau amalan mereka ketika berada di alam yang ketiga, alam dunia. Lebih-lebih lagi pada akhir hayatnya. Bila kehidupannya berakhir dengan husnul khatimah, mereka akan bahagia di alam kubur dan alam akhirat. Tapi jika sebaliknya su'ul khatimah, akhir dalam keadaan yang tidak baik, maka dia tidak akan bahagia di alam barzakh dan di alam akhirat. Hanya ada 2 tempat di alam akhirat. Syurga untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Sedangkan neraka untuk orang kafir dan banyak melakukan maksiat. Namun demikian, kegiatan manusia yang paling menentukan itu adalah bagaimana kondisinya pada akhir hayatnya.
Apalagi sejak muda lagi sudah taat sampai ke mati. Tetapi kebaikan yang dilakukan pada masa muda atau sebaliknya dosa-dosa yang dilakukan di masa muda bukan penentu. Berapa banyak orang yang dulu umur belasan tahun, 25, 30, 35, jadi orang yang taat. Tapi 50, 55, 60, terbalik. Bergelumang maksiat, bergelumang syirik. Lalu mati dalam keadaan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang namanya su'ul khatimah. Tapi sebaliknya, orang-orang yang dulunya tidak begitu taat kepada Allah, malah kafir barangkali ketika umur 20, 30, 40. Lalu dia mendapat hidayah, memeluk Islam. Atau orang Islam yang dulunya banyak melakukan maksiat, zina, judi, durhaka pada ibu bapa, mencuri, berbohong. Tapi setelah umur 50, 55, 60, 65, 70, dia semakin baik. Makin baik, makin baik. Banyak bertobat pada Allah. Lalu meninggal dalam keadaan demikian. Di saat imannya mantap, amal salehnya pula bagus, memenuhi syaratnya, lalu meninggal dalam keadaan demikian. Itu orang yang mendapat husnul khatimah. Segala kejahatannya di masa muda, dedah aurat, meninggi suara pada ibu bapa, berzina, berjudi, minum arak. Karena tobatnya tobat nasuha. Ditambah pula rajin menghadiri majlis ilmu, ilmu-ilmu agama yang berpaksi pada Quran dan Sunnah. Sehingga dia kenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya yang dipanggil ma'rifatullah. Sehingga dia kenal kepada Nabi Muhammad dengan pengenalan yang sebenarnya yang dipanggil dengan ma'rifatun Nabi. Dan dia juga akhirnya tahu selok-belok agama lebih banyak. Dalam keadaan demikian dia meninggal dunia. Nah, orang itu yang dipanggil dengan mendapat husnul khatimah. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Ini yang Ustaz tiap hari tak jemu-jemu mengajak para jemaah. Perbetulkan iman. Perbetulkan ibadat. Perbetulkan akhlak. Budi pekerti, terutama akhlak kita terhadap Allah dan Rasul. Akhlak kepada ibu bapa dan akhlak sesama mukmin. Setiap hari semuanya menghala ke arah mantapkan iman, ma'rifatullah. Sama ada melalui kitab Al-Asma'ul Husna atau melalui tafsir-tafsir Al-Quran. Mantapkan keyakinan terhadap Nabi dengan kita mempelajari ilmu akidah dan ilmu hadis. Kemudian berbagai-bagai selok-belok agama, termasuk 50 wasiat. Semuanya menyangkut selok-belok agama Islam. Itu sebabnya Ustaz, walaupun pada asalnya Ustaz tulis untuk anak cucu, supaya bila
penulisnya mati, ayahnya mati, anak-anak, cucu, cicit di belakang hari selalu ingat dengan ajaran bapaknya, ajaran atuknya, sehingga mereka menjadi anak atau cucu yang saleh dan salihah. Dan untuk manfaat orang ramai, Ustaz, persilakan. Milikilah buku ini, tinggalkan untuk anak cucu, supaya mereka nanti jadikan buku ini salah satu rujukan mereka apabila kita sebagai orang tua, apakah sebagai ayah atau ibu, atuk atau nenek, sudah tidak ada lagi di alam dunia ini. Nah, sekarang bila kita bercakap tentang husnul khatimah, ini istilah dalam agama. Begitu tinggi nilainya husnul khatimah. Untuk meyakinkan kita, adakah dalilnya Pak Ustaz? Adakah hujahnya Pak Ustaz dari Quran dan Sunnah? Bila kehidupan seseorang di dunia berakhir dengan keadaan yang baik, imannya dan ibadatnya serta akhlaknya, nasibnya nanti bagaimana? Ini dia. Antara lain firman Allah di dalam surat Al-Lail dari ayat 5 hingga ayat 10. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Kita selalu dengar ayat ini. Ayat ini terdapat di dalam juz Ammah, juz 30. Sila baca penjelasannya yang lebih lanjut. Kita terjemahkan dulu. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, fa amma man a'ta. Adapun orang-orang yang memberi, a'ta, memberi di jalan Allah, apa saja yang dia beri? Wattaqa, lagi bertakwa kepada Allah. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu syurga. Dia percaya adanya syurga nanti pada hari akhirat. Bila 3 syarat ini ada padanya, suka memberi nafkah, memberi sedekah, wakaf, sumbangan. Yang kedua, dia bertakwa, dia buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Ditambah pula yang ketiga, dia membenarkan adanya pahala bagi orang-orang yang berbuat baik di akhirat nanti, yakni syurga. Apa kata Allah? Apa janji Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami kelak akan menyiapkan, menyediakan baginya jalan yang mudah. Allah permudahkan saja urusannya. Ingin ikut kelas
Allah mudahkan. Ingin bersedekah, Allah mudahkan. Ingin bersilaturahim, kontak sana, kontak sini, kenalan-kenalannya. Ingin salat tahajud witir, senang saja bangunnya jam 4, 4:30, jam 5 untuk tahajud dan witir. Senang saja untuk salat duha, sama ada sebelum kuliah online atau sesudah online. Senang saja untuk pergi salat Jumat bagi laki-laki dewasa. Senang saja untuk puasa hari Arafah esok bagi kita orang Nusantara. Itu semuanya dipermudah oleh Allah berkat. Pertama, karena suka memberi sesuatu pada jalan Allah. Yang kedua, dia buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah, itu takwa. Dan yang ketiga, yang mendorong dia berbuat demikian karena dia tahu di sana menunggu syurga. Lalu apa kata Allah? Adapun orang-orang yang bakhil, lokek, kedekut, tangkai jering, kikir, wa amma man bakhila, adapun orang-orang yang bakhil, wastaghna, dan merasa diri berkecukupan, tidak perlu kepada Allah. Sombong, tak perlu kepada orang lain, tak perlu menuntut ilmu. Itu makna istaghna. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan adanya ganjaran di akhirat nanti, yakni syurga, tak begitu percaya. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang susah. Allah akan persulitkan dia. Berat saja nak buat baik. Karena apa? Karena dia mempunyai sifat-sifat yang tercela, bakhil, istighna, tak perlu, kata orang Indonesia, tak butuh kepada pihak lain, tak perlu pada Quran, tak perlu kepada Allah, tak perlu pada Nabi Muhammad, tak perlu kepada hadis Nabi, tak perlu jadikan baginda sebagai role model. Itu istighna, sombong, dan tidak begitu percaya adanya pembalasan di akhirat. Orang seperti itu akan dipersulit oleh Allah. Hadirin dan hadirat, keadaan manusia ketika hidup di dunia ini disebut oleh Allah dalam ayat yang sebelum ayat ini. Kalau ayat tadi ayat 5, apa firman Allah sebelumnya? Ayat 4. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu, hei manusia, berbeza-beza. Inna sa'yakum, sa'i adalah usaha. Itu sebabnya orang haji mundar-mandir Safa Marwah dinamakan sa'i. Mengapa dinamakan sa'i? Sebab ada kaitannya dengan usaha Siti Hajar mencari air untuk anaknya dalam gendongan. Mundar-mandir antara Safa dan Marwah. Sampai di Bukit Safa, lihat dari kejauhan kalau ada
kafilah dagang yang lalu merentas padang pasir untuk dipanggil minta bantuan, tapi hampa. Pergi lagi dari Safa ke Marwah. Tengok lagi kalau ada kafilah dagang yang lalu untuk diminta bantuan. Sampai 7 kali, mundar-mandir, hampa. Tiba-tiba Allah utus malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli, bersayap, besar. Lalu berkata kepada Hajar, "Wahai Hajar, jangan bimbang. Jangan takut. Aku utusan Allah." Lalu malaikat Jibril berkata, "Di tempat yang tidak begitu jauh dari tempat engkau berdiri bersama anakmu itu, Ismail, tak jauh dari situ, akan dibina rumah Allah yang pertama di muka bumi." Itulah dia sejarah Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail, anaknya yang ketika itu dalam gendongan. Dah diberitahu awal-awal. Dan sebelum menghilangkan diri, gaib, malaikat menghentak kakinya, dalam riwayat mengebas sayapnya ke bumi, akhirnya keluar air Zam-Zam. Zam-Zam maknanya air yang keluar yang tidak putus-putusnya sejak ia muncul zaman Nabi Ibrahim sampai hari ini tak pernah kering. Itu maknanya Zam-Zam. Zam-Zam makna asalnya gemuruh. Kalau kita berada di bawah air terjun yang tinggi, lalu menderu bunyi air yang jatuh itu Zam-Zam. Ada pula yang mengartikan Zam-Zam itu maknanya banyak. Semuanya boleh. Dan tidak ada kaitannya dengan Zam-Zam ala Kazam. Itu sebabnya orang yang naik haji sekarang ini kena tahu sejarah ini. Siapa mendirikan Ka'bah? Mengapa ada istilah Maqam Ibrahim? Mengapa adanya Hijr Ismail? Mengapa adanya Sa'i? Mengapa adanya Mina? Mengapa adanya Jamarat? Semua punya latar belakang sejarah yang bila dikenang sungguh menakjubkan. Baik. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Setelah Allah sebut pada ayat 4, "Inna sa'yakum lasyatta." Sesungguhnya usaha kamu, hei manusia, adalah berbagai-bagai, bermacam-macam. Lalu lasyatta, bermacam-macam itu Allah explain pada ayat berikutnya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada golongan yang suka memberi sedekah, nafkah, sumbangan, wakaf, ditambah pula takwa, buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah dalam hidupnya, dan dia punya akidah yakin akan adanya syurga menunggu di akhirat nanti bagi orang-orang yang mendapat husnul khatimah. Orang macam itu akan dipermudahkan oleh Allah. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Adapun golongan yang kedua, adapun orang-orang yang lokek, bakhil, kedekut, tangkai jering, merasa dirinya berkecukupan, tak perlu kepada pihak lain, tak perlu Quran, tak perlu sunnah.
melambangkan sombong. Yang ketiga, tak begitu yakin akan adanya balasan di akhirat. Orang tersebut akan dipersulit oleh Allah. Jangan salahkan Allah. Nanti kita akan jelaskan pada pencerahan. Fikir-fikir dari sekarang. Yang kita ini termasuk golongan pertama kah? Atau golongan yang kedua? Manusia di atas muka bumi ini terbagi dua saja. Jangan dikira mentang-mentang sudah beragama Islam, garanti masuk syurga. Allah nak tengok lagi. Muslim, muslimat, mukminin, mukminat, awak ada tak tiga sifat itu? Atau tak ada? Walaupun mengaku dirinya muslim, muslimat. Kalau tak ada sifat itu, Allah akan persulit. Okey. Kita perkuatkan lagi hujah kita, dalil kita dengan hadis Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Innamal a'mal bil khawatim. Wa fi riwayatin la ta'ajjamu bi amali ahadin hatta tanzuru bima yaktumulah. Rawahul Bukhari. Cuba dengar baik-baik terjemahannya. Sesungguhnya amalan itu adalah yang terakhir. Maknanya, amal yang paling menentukan nasibmu setelah mati adalah amal yang terakhir. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Khawatim. Dari kata khatam. Sebabnya ada istilah khatam Quran. Tamat Al-Quran. Dalam riwayat yang lain disebut juga, janganlah kamu merasa heran atau menakjubkan kamu. Janganlah sampai menakjubkan kamu akan amalan salah seorang dari kamu. Jangan terlalu bangga dengan amal yang kita buat. Sehingga kamu lihat, sehingga kamu perhatikan amalanmu yang terakhir. Jangan terlalu bangga dengan amal yang sekarang kita lakukan. Jangan terlalu bangga. Sebab kita tak tahu bila berakhir hidup kita, sedang beramal saleh ke atau ketika itu sedang buat maksiat. Itu yang paling menentukan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Macam mana Pak Ustaz supaya kami dapat husnul khatimah? Ini dia pencerahan. Berdasarkan ayat dan hadis di atas, jelaslah bagi kita bahawa nasib seseorang di akhirat nanti sangat ditentukan oleh jenis amalan. Apakah? Sangat ditentukan oleh jenis amalan apakah yang dia telah lakukan ketika di dunia yang sementara ini. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Walaupun hadis ini setengah ulama hadis mengatakan dhaif, lemah. Tetapi maknanya betul. Makna hadis, innamal a'mal bil khawatim. Maaf. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya, iaitu dunia ini, alam dunia. Mazra'ah adalah kebun. Mazra'ah, kebun. Al-akhirah, dunia ini adalah kebun akhirat.
Apa makna dunia ini kebun bagi akhirat? Maksudnya, kalau kebun itu tempat bercocok tanam, hasil bercocok tanam, akhirnya kita mendapat hasilnya bila menuai, padi ke durian ke manggis, rambutan, buah ciku, bayam ke kangkung ke, ada masa menuainya. Dunia adalah kebun akhirat, maknanya selagi berada di dunia ini, kita hendaklah beraktiviti, membuat kegiatan-kegiatan, usaha-usaha, tanam dunia ini dengan amal-amal soleh. Lebih-lebih lagi pada 10 pertama bulan Zulhijjah. Itu sebabnya sangat banyak jemaah minta Ustaz kirimkan balik account number untuk bantu Mahfazah Masjid Tahfiz Fatimah Az-Zahra. Lebih-lebih lagi pada hari ini, berduyun-duyun minta kerana ingin mendapat fadilat beramal saleh yang paling disukai oleh Allah, yaitu pada 10 pertama bulan Zulhijjah, termasuk hari Jumaat ini, termasuk esok. Bukan di dunia ini kita cocok tanam kangkung, bayam, sawi, ketola. Nah, bukan itu. Cocok tanam dengan amal-amal saleh yang kelak hasilnya kita akan tuai di akhirat. Kita akan terima buahnya, hasilnya di akhirat. Ini yang Ustaz katakan, hadis tersebut walaupun dinilai oleh ulama hadis dhaif, tapi maknanya betul. Ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia adalah kebun akhirat. Di dunia kita bercocok tanam dengan amal-amal saleh seperti apa tadi? Infak, sedekah, takwa, buat suruhan Allah, jauhi larangannya, dan akidah kita yakin sungguh-sungguh akan adanya hari pembalasan, bukan hanya hari akhirat setelah kiamat, tapi juga ketika berada di alam barzakh sudah ada balasan di sana, sama ada balasan baik atau balasan yang buruk. Itu sebabnya jangan buang masa. Itu sebabnya jamaah tak perlu heran kalau Ustaz manfaatkan masa sebaik-baiknya untuk menyebarkan kebenaran. Tak kira apa orang kata. Yang penting kebenaran kita kena sebarkan. Makin banyak kebenaran kita sebarkan, share, war-war. Itu sebabnya setiap ceramah Ustaz akan tulis topik hari ini Husnul Khatimah. Kitab rujukan wasiatku untuk ahli keluargaku. Halaman sekian. Dan Ustaz tidak lupa menulis. Sila share kepada kawan-kawan supaya sama-sama mendapat fadilat atau kelebihan atau manfaat di dunia dan di akhirat. Sebabnya apabila dapat YouTube seperti ini, lalu kita share dalam grup, kita akan dapat sebanyak mana orang yang telah baca. Masalah ada yang ikut, ada yang tak ikut, malah kita dituduh yang bukan-bukan. Biar. Kita bukan perlu sangat keredaan manusia. Yang mustahak keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz ulang sekali lagi, pencerahan. Berdasarkan ayat dan hadis di atas bahawa nasib seseorang di akhirat nanti
Sangat ditentukan oleh jenis amalan apakah yang dia lakukan ketika di dunia yang sementara ini. Ingat sabda Nabi, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku adalah di antara 60 ke 70. Dan sangat sedikit yang melepasi umur itu. Begitu umur umat Muhammad. Sebabnya hari ini bila ada orang yang berumurnya 95 tahun, kita selalu kata, Masya Allah panjang betul usia orang itu. Tapi ingat ya, perpanjangan usia bukan menandakan mulianya orang itu. Nabi bersabda, Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Sebaik-baik manusia ialah orang yang semakin panjang usianya, semakin baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia, orang yang semakin panjang usianya, semakin buruk lakunya. Makin tua, makin jadi. Dunia dan dunia yang dia ingat, bukan bekal akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang pertama, yaitu semakin panjang usia, semakin baik laku kita. Semakin baik ibadat kita, semakin baik akhlak kita, semakin baik akidah kita. Dan untuk itu perlu tambah ilmu. Terutama 3 ilmu utama. Ma'rifatullah, knowledge tentang Allah. Ma'rifatun Nabi, knowledge tentang Nabi. Dan ma'rifatud dinil Islami, knowledge tentang selok-belok agama Islam. Itu sebabnya Ustaz selalu bertanya kepada jemaah, siapa sebenarnya yang paling memerlukan? Yang paling memerlukan memiliki agama yang betul. Sweet 17 atau sweet 70. Anak yang baru 17 tahun ke? Atau orang yang sudah umur 70 tahun? Jawab pertama, sama-sama memerlukan. Agama sama-sama penting bagi orang muda dan orang tua. Yes, itu tak boleh kita nafikan. Sebab kematian boleh datang bila-bila masa. Tapi ditinjau dari sudut lain, biasanya yang tak lama lagi akan mendapat ujian untuk dijawab oleh orang tersebut di dalam kubur. Pertanyaan mukar wa nakir, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apakah agamamu? Biasanya sweet 70 macam ini. Biasanya umur belasan tahun, 20 tahun, lama lagi akan mati. Biasanya. Walaupun kematian boleh datang dalam perut ibu lagi. Kematian boleh datang dalam umur 2 tahun lagi. Tapi biasanya golongan lansia, lanjut usia, mereka yang akan exam. Macam mana nak jawab? Bila segala-galanya akidah bercampur syirik, amal ibadat bercampur bid'ah, akhlak tidak baik. Macam mana nak jawab? Sedangkan yang jawab itu adalah amal saleh kita. Ingat selalu firman Allah. Dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami akan tutup mulut-mulut mereka.
yang akan bercakap dengan kami adalah tangan-tangan mereka, yang akan menjadi saksi kaki-kaki mereka terhadap apa yang telah mereka usahakan di atas muka bumi. Kata ulama tafsir, mulut bercakap, kaki menjadi saksi, itu memberi isyarat. Yang jawab itu amal kita, bukan mulut. Mulut dah dikunci oleh Allah. Coba dalam ayat itu ada al-yauma nakhtimu. Nakhtimu itu maknanya khatam. Khatam itu penutup. Kami tutup mulut-mulut kamu. Di sini kata para ulama, di mana perlunya mengajar orang yang sudah mati. Bila Munkar wa Nakir tanya, man rabbuka, jawablah Allah Tuhanku. Para ulama tidak sepakat. Di mana perlunya untuk orang yang sudah mati? Oh, dijawab, itu sebenarnya untuk memberi nasihat kepada orang yang masih hidup. Okeylah. Tapi sebenarnya nasihat yang sebenarnya ikut majlis ilmu seperti ini. Bukan di atas kuburan. Okey, kita teruskan. Pada masa yang sama kita juga yakin bahawa segala-galanya telah ditetapkan dalam takdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali. Kita akan termasuk golongan yang pertama ke yang banyak infak, yang takwa dan membenarkan syurga, atau sebaliknya? Itu semua sudah diketahui oleh Allah. Awak akan jadi penghuni syurga, awak akan jadi penghuni neraka. Allah dah tahu dah. Itu sebabnya kita perlu belajar ilmu akidah, terutama iman terhadap takdir. Cuma penjelasannya jangan lupa. Allah sudah maklum ke mana setiap kita akan menuju kelak, ke syurga atau ke neraka. Allah dah tahu dah. Kita tidak berhak mempertikaikan takdir Allah. Sebab Dia Maha mengetahui segala-galanya. Nasib masing-masing kita yang tertera. Nasib masing-masing kita yang tertera di dalam Lauh Mahfuz. Hanya Dia yang mengetahui. Hanya Allah saja yang tahu. Kita tidak dapat mengetahuinya walau sedikit. Ya Allah, saya ini akan masuk syurga atau neraka? Pertama, kita perlu tahu, Allah dah tahu dah, kita ni ke mana. Mengapa Allah tahu? Karena nasib setiap manusia sudah ditulis oleh kalam atas arahan Allah. Yang namanya Lauh Mahfuz. Sudah tertulis. A. Syurga, B. neraka. C. Masuk neraka dulu. Setelah dibelasah, disiksa karena dosa-dosa yang dia lakukan, tapi karena dia ada iman, dia akan dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam syurga. Semua Allah tahu. Kita tak tahu. Segala ketetapan Allah di dalam Lauh Mahfuz tak boleh kita pertikaikan. Sebab ilmu Allah tahu segala-galanya. Yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, clear bagi Allah. Tak ada sedikit pun tersembunyi. Itu sebabnya kata ulama akidah, ishtaghil nafsak bima ta'lam atau bima alimta, wala tashtaghil bima lam ta'lam.
Sibukkan dirimu dengan apa yang kamu sudah tahu. Dan jangan kamu menyibuk dengan sesuatu yang kamu tidak tahu. Itu dia kata ulama akidah. Apa maksudnya? Izinkan Ustaz menjelaskan secara bebas. Allah Subhanahu wa taala beri kita akal untuk berfikir, membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Tak cukup akal. Golongan liberal, golongan anti hadis. Tak cukup akal. Sebab akal manusia terbatas. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran sebagai nikmat. Lihat faedahnya kita belajar surat Al-Kahfi pada hari Ahad yang lalu. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Allah turunkan kitab untuk dijadikan pedoman. Allah utus Nabi untuk membimbing umat berdasarkan kitab. Quran hanya menyebut dirikan salat, Nabi yang explain. Allah hanya sebut dalam Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Laksanakan haji dan umrah semata-mata karena Allah. Nabi yang explain untuk orang Asia Tenggara miqatnya, memulai niat, memakai ihram, tawaf, sa'i, melontar jamarat, wukuf berapa hari bulan. Semua Nabi yang explain. Bukan hanya akal. Allah turunkan dua nikmat utama, Quran dan sunnah Nabi. Quran cakap begini, dan semua percakapan Allah adalah benar belaka. Nabi explain dalam hadis-hadis sahih, cara salat, cara tawaf, cara sa'i, berapa hari bulan ukuf di Arafah, berapa besar batu dan berapa bilangannya untuk dilontar jamarat. Itu keluar dari insan yang maksum, tak pernah salah, yaitu Nabi Muhammad. Ini makna kata-kata ulama akidah. Sibukkan dirimu dengan apa yang kamu sudah tahu. Awak tahu tak apa yang ada dalam Quran? Tahu? Suruh haji, suruh umrah, suruh salat, suruh puasa, suruh tutup aurat, suruh buat ihsan pada mak bapak. Awak tahu tak apa yang Nabi telah jelaskan tentang ayat-ayat itu? Tahu? Itu maksudnya sibukkan dirimu dengan apa yang kamu tahu. Dan jangan menyibuk dengan apa yang kamu tak tahu. Apa dia? Nasib kita yang tertera di dalam Lauh Mahfuz kita tak tahu. Jangan kata, alah, kalau sudah ditetapkan masuk syurga oleh Allah, termaktub dalam Lauh Mahfuz, kalau kita tak beramal pun masuk syurga juga. Kalaulah Allah telah tetapkan kita masuk neraka, untuk apa beramal? Ini namanya orang yang coba menyibukkan diri dengan perkara yang dia tidak tahu. Padahal dia tahu meninggalkan salat besar dosanya. Padahal dia tahu berbuat syirik itu dosa yang Allah tidak akan ampun kalau dia tidak minta atau tobat sebelum mati. Padahal dia tahu buat bid'ah itu membuat amalnya ditolak. Dia tidak gunakan akalnya yang waras untuk berfikir. Dia tidak mau buat apa yang dia sudah tahu.
tapi dia suka menyibuk apa yang dia tak tahu. Seperti komen tadi. Allah, kalau sudah ditakdirkan masuk neraka, untuk apa beramal saleh? Orang macam inilah yang besar kemungkinan akan mendapat azab dan selanjutnya dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah. Oleh sebab itu kita suka happy mendapat bimbingan-bimbingan dari Quran dan Sunnah. Sebab apa yang dalam Quran dan Sunnah Nabi yang sahih adalah benar belaka. Walaupun kita dicaci, dituduh yang bukan-bukan oleh setengah-setengah insan yang pada hakikatnya mereka adalah syaitan-syaitan insan. Makna syaitan iaitu pihak yang ingin menjauhkan kita daripada kebenaran. Dan kebenaran itu ialah segala yang datang daripada Allah dan segala yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara sahih. Ustaz ulang sekali lagi karena poin ini sangat penting. Itulah sebabnya para ulama akidah memberi panduan singkat dalam hal ini sambil berkata, sibukkan dirimu dengan apa yang kamu tahu dan janganlah kamu sibukkan dirimu dengan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Maksudnya, Ustaz perlu sebutkan maksudnya sebab kadang-kadang ada orang yang beli buku, dia tidak sempat ikuti majlis ilmu seperti ini sehingga dia faham apa maksudnya. Maksudnya, kita jangan bincang apa yang terdapat di dalam Lauh Mahfuz. Sebab kita tidak mengetahui apa yang telah Allah tetapkan untuk kita di dalamnya. Dengan kata lain, kita tak tahu apa yang tertera di dalam Lauh Mahfuz. Tetapi kita wajib menyibukkan diri dengan apa yang Allah dan Rasulnya maklumkan kepada kita. Nampak tak betapa perlunya kita belajar Quran dan Sunnah? Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang dihormati, lebih-lebih lagi kita yang ikut majlis ilmu, pakai buku yang ditulis oleh penceramah sendiri. Lagilah mantap insya-Allah. Berbeza dengan orang yang tidak ikut majlis seperti ini, hanya baca. Ada kemungkinan mereka tersalah dalam memahaminya. Sebab maklumlah, bahasa tulisan tidak sama dengan bahasa ceramah. Berapa banyak yang Ustaz sebut tadi yang tidak tertera? Karena apa yang disebut semuanya tidak ditulis. Oh, barangkali berapa tebal je. Sebagai contoh, ini buat contoh lagi. Allah sudah maklumkan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Kita ulang balik ayat tadi. Surat Al-Lail ayat 5 hingga 10. Adapun orang-orang yang memberi hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka kami kelak akan menyediakan baginya jalan yang mudah. Ikuti dengan doa, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, yakni syurga, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, yang susah. Ikuti dengan doa, na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, kami mohon dilindungi dari termasuk golongan tersebut. Mudah-mudahan doa kita pada hari Jumaat ini dikabulkan oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akhir zaman tidak diwafatkan oleh Allah kecuali setelah ajaran Islam yang dibawanya telah sempurna. Semua kita tahu ayat
2 akhir dari surat Al-Maidah. Allah ada sebut, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini dikatakan oleh ulama tafsir ayat yang terakhir Allah turunkan sebelum baginda wafat. Apa bunyi ayat terakhir itu? Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Allah sebut. Tak lama kemudian ayat itu turun, baginda wafat. Maknanya apa? Nabi tidak diwafatkan oleh Allah kecuali agama Islam yang beliau bawa sudah sempurna, lengkap. Nah, apa implikasinya, Pak Ustaz? Dengan keyakinan baginda tidak wafat kecuali agama Islam sudah sempurna, baginda sampai. Maknanya kita jangan lagi buat tokok tambah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat sajalah apa yang baginda suruh. Buat sajalah bagaimana cara atau kaifiat melakukan suatu amalan. Salat ke, tawaf ke, sa'i ke, melontar jamarat. Nabi dah sebut bilangannya berapa, besar batunya melempar jamarat itu berapa, timingnya, ukuf di Arafah berapa hari bulan, lengkap. Jangan dirubah-rubah. Itu maknanya Nabi tidak diwafatkan oleh Allah kecuali agama Islam sudah sempurna. Oleh itu kita umat Islam mesti yakin tanpa ragu bahwa tidak ada satu pun amalan yang boleh membawa kita ke syurga melainkan semuanya telah baginda sampaikan kepada kita. Cuma untuk mengetahui, perlulah ikut majlis ilmu. Majlis ilmu, terutama majlis ilmu yang bercakap tentang Islam berpandukan Quran dan Sunnah. Berapa banyak daripada masyarakat yang Islamnya Islam nenek moyang. Quran tak faham, hadis tak faham. Lalu mati dalam keadaan demikian. Beza. Walaupun kita pada asalnya ikut nenek moyang, betul. Ustaz selalu sebut. 100 tahun, 70 tahun, 50 tahun yang lalu. Tidak ada orang yang mengajar Islam seperti hari ini. Orang-orang yang pakar akidah, tafsir, hadis sudah banyak balik daripada India, dari Pakistan, dari Arab Saudi, dari Jordan, dari Mesir. Semuanya pakar-pakar belaka. Kita tetap saja dengan amalan lama kita. Kita bimbang. Kalau dalam keadaan demikian dicabut oleh Allah, padahal peluang untuk belajar sudah wujud, lebih-lebih lagi dalam PKP ini, cukup duduk di rumah, sambil memasak, sambil menggosok, sambil menjaga cucu, dapat dengar, dapat menonton Facebook, melalui handphone, melalui televisyen, pun tak mau. Itu maknanya Anda sedang tidak bercocok tanam untuk memperbanyak bekal akhirat. Habis masa begitu saja. Oleh itu kita umat Islam mesti yakin tanpa ragu bahawa tidak ada satu pun amalan yang boleh membawa kita ke syurga melainkan Nabi dah sampaikan pada kita, dan tidak ada satu pun amalan yang boleh membawa kita ke neraka, na'udzubillah, kecuali semuanya baginda telah larang. Jangan berzina, jangan berjudi, jangan durhaka pada mak bapa, jangan meninggi suara. Nabi dah sebut. Tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita lebih bersikap seperti Yahudi. Sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami tolak. Tak mau ikut.
Kita tak mau jadi umat Muhammad yang Allah sebut pada penghujung surat Al-Baqarah ayat second last. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak. Allahu akbar. Semua ustaz dah jelaskan. Apa maknanya sami'na wa ata'na? Mengapa setelah sami'na wa ata'na ada ghufranak, mohon ampunan? Tak perlu ustaz ulang lagi. Sebab sesuatu yang sudah jelas. Bimbang ada orang yang bosan. Alah Pak Ustaz, ulang itu. Ada yang komen macam itu. Tapi bagus juga. Malah banyak yang mengatakan, terima kasih Pak Ustaz yang selalu ulang-ulang kami. Maklumlah kami sudah lansia. Tidak ingat semua. Ulang lagi bagus. Hanya saja yang perlu kita ingat selalu, keadaan kita di akhirat bukan hanya ditentukan oleh amal kita ketika di dunia. Ini dia poin penting. Keadaan kita di akhirat bukan ditentukan oleh amal kita di dunia saja, bukan. Baiknya atau buruknya, tetapi juga yang sangat menentukan ialah bagaimana kehidupan kita akan berakhir. Itu yang dimaksudkan husnul khatimah. Berakhir dengan baik. Apakah dalam husnul khatimah, akhir yang baik, mati dalam iman dan beramal saleh? Atau sebaliknya, su'ul khatimah, akhir yang buruk, mati dalam syirik dan bergelumang dosa? Kita tak tahu. Cuma rasanya tidak sempurna kalau topik ini tidak kita sebut bagaimana cara untuk mendapat husnul khatimah. Ini dia. Paling mustahab. Walaupun dia terletak pada bahagian akhir, halaman paling akhir ini dari wasiat 50, tapi ini sangat menentukan. InsyaAllah. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah memberi panduan. Ada dua cara untuk mendapat husnul khatimah. Apa dia dua cara itu? Pertama, ilmun nafi'un, ilmu yang bermanfaat tambah senantiasa. Seperti ikut kuliah online seperti ini. Masih belum faham, nanti dengar balik YouTube yang tim kirim di dalam grup. Baca buku. Dan yang kedua, tak cukup tambah ilmu. Amalun salihun. Lakukan amal saleh sesuai dengan ilmu yang telah kita miliki. Dua panduan ini hendaklah kita miliki secara istiqamah, konsisten, atau secara terus-menerus. Hanya dengan cara demikian, besar kemungkinan kehidupan kita akan berakhir dengan husnul khatimah. Kuncinya, pertama, tambah ilmu senantiasa. Sebanyak mana ilmu yang kita miliki, kita laksanakan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, setiap hari, secara istiqamah, konsisten. Itu sebabnya Ustaz pernah sebut di dalam salah satu wasiat, fadilat istiqamah. Istiqamah adalah sesuatu yang paling berat dalam Islam. Sekedar buat yang apa yang suruh, yang Allah suruh, tak susah. Bila buat sekali-sekala. Meninggalkan larangan Allah tak susah. Bila larangan Allah itu ditinggalkan sekali-sekala. Tetapi buat suruhan Allah senantiasa. Jauhi larangan Allah senantiasa secara konsisten. Itu yang susah. Mari kita akhiri dengan doa. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk ke dalam golongan ini, yaitu yang mendapat husnul khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa hadirin dan hadirat, bila dapat menyadari betapa pentingnya topik pagi ini, share. Terutama kepada orang-orang yang kita sayangi.
ibu bapa, uncle, auntie, cousin, adik beradik, anak cucu. Share. Nah, selesailah sesi yang pertama, iaitu topik husnul khatimah. Sesi yang kedua, Ustaz akan jawab 3 saja soalan. Minta maaf ya, Ustaz terpaksa utamakan soalan-soalan yang berkaitan dengan 10 pertama bulan Zulhijjah. Yaitu tentang Arafah, tentang korban, tentang Idul Fitri. Yang lain-lain itu nanti insya-Allah setelah Idul Adha. Sebelum itu, sebelum terlupa, ingat ya, hari ini ada kelas satu lagi nanti setelah asar. Karena asar sudah agak lambat sampai 4.50. Ustaz akan undurkan bermulanya majlis ilmu asar nanti jam 5.30, bukan 5:15 minit. Minta maaf. Karena setelah Ustaz perhatikan semalam itu antara asar, balik saja sudah 5:15 dari surau. Beri Ustaz sedikit masa, kita delay 15 minit. 5:30, seperti dulu-dulu. Kita masuk sesi yang kedua, menjawab soalan. Pak Ustaz, di suatu tempat dekat qaryah saya, korban ada 10 ekor kambing. 2 kambing dari 10 itu dibuat sup untuk dimakan oleh semua orang setelah ibadat korban. Apa hukumnya, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, korban ini hendaklah diagih kepada 3. Untuk diri orang yang berkorban, 1/3, untuk dihadiahkan 1/3, untuk disedekahkan 1/3. Nabi membolehkannya. Sahibul korban, orang yang berkorban, dia ada hak 1/3. Kalau dia mau. Tapi kalau dia akur dengan anjuran masjid untuk diagih-agihkan 1 kg, 1 kilogram seorang untuk orang kampung atau taman, tak salah. 1/3 untuk dia hadiahkan, iaitu dia beri kepada orang-orang yang setaraf ekonominya dengan dia, sama-sama berada, itu namanya hadiah. Dan 1/3 yang terakhir untuk disedekahkan, dibagi kepada fakir miskin. Jadi Ustaz tidak setuju kalau ada penceramah mengatakan bahawa korban itu khas untuk fakir miskin. Bercanggah dengan ketetapan ini. 1/3 orang yang berkorban ada hak kalau dia mau. 1/3 untuk dihadiahkan dengan makna tadi, beri pada kenalan yang setaraf ekonominya sama-sama, atau orang yang lebih kaya dari kita, itu hadiah. Sedekah orang yang lebih rendah ekonominya dari kita. Oleh sebab itu, dari awal-awal lagi, dari 10 ekor kambing, 2 kita dah tetapkan, kata pengerusi masjid, untuk kita buat sup, untuk kita makan bersama. Minta maaf kalau Ustaz tidak setuju dengan sikap demikian.
Sebab itu bercanggah. Sebab itu bercanggah. Apalagi kata Nabi, untuk korban, daging itu hendaklah diagih-agihkan secara mentah. Bukan 2 ekor itu dimasak. Beza dengan akikah. Akikah diajak makan. Dagingnya dimasak. Dibuat gulai. Nah, pertanyaan berikutnya. Bolehkah Pak Ustaz, peserta korban serahkan sepertiga bahagian untuknya, sepertiga bahagian miliknya, dia serahkan kepada pihak masjid untuk menjamu petugas-petugas yang menyembelih dan melapah korban? Ini bab lain. Kita baru sebut, sahibul korban, yang punya korban, ada hak sepertiga daripada korbannya. Lalu miliknya dengan rela hati dia hadiahkan kepada pihak masjid untuk orang yang melapah, menyembelih, yang mengurus korbannya, yang mengagih-agihkan pada masyarakat. Bagi pandangan Ustaz, itu tak salah. Sebab itu sudah jadi hak dia. Lalu dia bagikan pada orang lain. Wallahu a'lam. Mungkin ada pandangan lain, tapi setakat ini sesuai dengan ilmu yang Ustaz miliki, dibolehkan. Kalau sudah dia mendapat, lalu dia sama ada dia mendapat sepertiga ke, dia dapat 2 kilo ke, 3 kilo ke, lalu dia bagi pada pihak masjid, itu bab hadiah. Itu halal. Bukan awal-awal dengan membuat ketentuan. Dari 10 ekor kambing ini, 2-nya untuk kita buat sup, ya, untuk kita makan bersama. No. Pak Ustaz, soalan yang ketiga, masa mustajab doa hari Arafah, apakah terikat dengan orang-orang yang wukuf di bumi Arafah? Atau bagaimana Pak Ustaz? Ini soalan ini sangat banyak yang diviralkan. Hari ini, hari Jumaat, orang sedang wukuf di Arafah. Kalau kita hari ini atau saat ini jam 11, di Mekah sana barangkali masih jam 7 atau jam 6 pagi. Mereka belum wukuf lagi. Wukuf bermula tergelincir matahari. Taruhlah jam 12. Tambah 5 jam kemudian, iaitu waktu asar jam 5 bagi kita di Malaysia. Ustaz tidak begitu tertarik dengan pandangan itu. Yang betul, orang yang berdoa di Arafah bermula daripada tergelincir matahari zuhur di sana, doa mereka sangat makbul. Dia ada kaitannya dengan tempat, dan dia ada kaitannya dengan timing di sana, bermula dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Itu masa yang sangat afdal. Sedangkan kita yang berada di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, berdoalah setiap hari. Hari Tarwiyah ke bagi kita hari ini, hari Arafah ke bagi kita esok,
insya Allah amal kita atau doa kita juga dikabulkan. Tak perlulah kita hendak perkirakan tentang timingnya. Oh, di sana tergelincir matahari, di sini asar. Tak perlu, doa saja. Segala yang kita lakukan pada 10 pertama bulan Zulhijjah, semuanya sangat disukai oleh Allah. Sangat besar ganjarannya. Tak sama dengan doa kita di luar 10 pertama Zulhijjah. Namun demikian, sesuatu yang pasti, pengkabulan doa tak sama. Orang yang ada di Indonesia, Singapura, Brunei, Indonesia, Selatan Thailand, Filipina, tak sama dengan orang yang sedang berada di bumi Arafah. Sebab dalam Islam, makbulnya doa, mustajabnya doa, kadang-kadang berkaitan dengan timing, kadang-kadang berkaitan dengan tempat. Orang yang berdoa di Madinah ketika mereka berada di dalam Raudah tak sama dengan orang yang berada di luar Raudah. Di Madinah sendiri berbeza. Orang yang berada di kawasan Mekah tak sama mereka yang berdoa di depan pintu Kaabah atau di Hijr Ismail atau di belakang makam Ibrahim. Tak sama dengan orang yang tidak berada di tempat itu, walaupun berada di Mekah atau di hotel. Sebab Nabi dah sebut, Raudah, Multazam, depan Kaabah, depan pintu Kaabah. Mizab, di bawah pancuran emas dalam lingkungan Hijr Ismail. Itu adalah tempat yang sangat mustajab, doa dikabulkan. Lebih-lebih lagi berbanding dengan orang yang berada di Malaysia. Kaabah tak ada, makam Ibrahim tak ada. Termasuk juga tempat yang sangat mustajab bila kita berdoa, yaitu ketika berada di Arafah. Seperti hari ini orang di sana, kita berdoa walaupun kita perkirakan timingnya hampir sama, tetap tidak akan sama. Sebab kita tidak sedang berada di bumi Arafah. Tempat yang sangat mustajab bila kita berdoa antara lain, tak kira di mana kita berada ketika kita sedang sujud. Sebab Rasulullah bersabda, tempat yang paling hampir antara Allah dengan kita adalah di dalam sujud. Oleh sebab itu, panjangkan sujudmu dan perbanyakkan doa di dalamnya. Di antara tempat yang paling mustajab bila berdoa, yaitu selesai tahiyat akhir, doa banyak-banyak sebelum memberi salam. Itu di antara tempat. Tentang timing, sepertiga akhir malam, semua kita tahu, dan lain-lain. Hadirin dan hadirat, cara yang paling baik sekarang ini ada masa. WhatsApp, kirim Telegram, kirim SMS kepada saudara mara kita yang sedang ukuf di Arafah. Tak lama lagi. Tolong doakan kami supaya kami mendapat husnul khatimah. Doakan kami anak beranak supaya murah rezeki. Doakan kami supaya kami diberi oleh Allah kekuatan iman. Doakan kami. Nah, kita minta orang yang sedang berada di Arafah mendoakan kita. Selain kita sendiri berdoa, yang itu tuh ada nilai tersendiri. Sebab yang berdoa sedang berada di bumi Arafah. Ustaz harap
persoalan ini tak perlu ditanya lagi lah. Beramallah, berdoalah sebanyak mungkin pada sisa-sisa 10 pertama bulan Zulhijjah. Lebih-lebih lagi esok. Walaupun kita tidak berada di bumi Arafah, kita akan tetap mendapat ganjaran sebagai yang dijanjikan oleh Rasul. Siapa yang puasa hari Arafah akan dihapus oleh Allah dosanya 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Ustaz ingin ingatkan sekali lagi, untuk mengakhirinya, petang nanti jam 5.30 kita akan ada pelajaran akidah dan topiknya sangat mustahak, iaitu rukun dan syarat kalimat la ilaha illallah. Rukunnya ada 2, syaratnya ada 7. Ini akan kita jelaskan petang nanti jam 5.30 petang. Sedangkan esok kita cuti. Sama-sama kita fokus untuk memperbanyak amal ibadat, membaca Quran, zikir. Esok hari Sabtu kita tak ada kelas. Berikutnya 10 Zulhijjah hari Ahad juga tidak ada kelas. Sebab pada hari tersebut adalah Idul Adha. Idul Adha. Bapak-bapak dan ibu-ibu, itulah pengumuman yang dapat Ustaz sampaikan. Hanya saja sebelum kita berdoa, Ustaz memohon kepada semua jemaah dan para pemirsa, tolong doakan untuk Ustaz dan keluarga, terutama ibu Ustaz, yang ditakdirkan oleh Allah 60 tahun yang lalu meninggal dunia. 60 tahun yang lalu. 1962. 40, yes, 60 tahun. Genap. Tepat pada 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, beliau meninggal dunia. Ketika itu Ustaz baru berumur 16 tahun atau 17 tahun. Ya, sekarang 76 masuk 77. Betul, maknanya sekitar 60 tahun yang lalu ibu Ustaz Fatimah binti Abdul Ghani meninggal dunia. Tolong doakan supaya beliau mendapat ampunan daripada Allah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berada pada 10 pertama Zulhijjah tahun ini lebih baik amalan amal saleh kami berbanding pada 10 pertama Zulhijjah sebelumnya. Sebab sekarang kami telah memiliki ilmu melebihi dari ilmu-ilmu pada tahun-tahun sebelumnya tentang kelebihan 10 pertama bulan Zulhijjah. Lebih-lebih lagi kelebihan hari Arafah yang akan kami lalui esok biiznillah. Ya Allah, pada hari ini kami telah belajar wasiat yang terakhir, yaitu wasiat yang ke-50 di bawah tajuk Husnul Khatimah.
Kami baru faham, ya Allah, untuk mendapat husnul khatimah, syaratnya ada 2. Kami perlu tambah ilmu senantiasa dari masa ke semasa, lebih-lebih lagi ilmu agama, tentang mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal selok-belok agama. Yang kedua, syarat untuk mendapat husnul khatimah, kami mesti melakukan amal saleh sesuai dengan ilmu yang kami miliki. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, berilah kami husnul khatimah, akhir yang baik, yaitu kami meninggal dalam keadaan iman yang mantap dan ibadat yang tepat mengikut sunnah Rasulmu dan akhlak yang mulia. Dan tolonglah lindungi kami daripada su'ul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.